Salam sejahtera dan shalom. Kembali boleh bertemu lagi dengan saya Pendeta Sopakua dalam program 100 Hari Berdoa di hari ke-55. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di rumah dengan setia boleh menyaksikan akan program 100 Hari Berdoa ini dari hari ke hari. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di hari ke-55 ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan, karena waktu yang indah ini kami boleh gunakan lagi untuk mempelajari firman-Mu. Kami sangat membutuhkan hadirnya kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Di saat kami akan membuka lembaran-lembaran firman-Mu, dan mempelajarinya, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami, mengartikan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita di hari yang ke-55 ini adalah melayani gereja Anda. Dan ayat tema inti untuk pembahasan kita di saat ini terdapat dalam Kisah pasal 4 ayat 32. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing untuk saudara-saudara yang ada di rumah, dan kita lihat bersama ayat firman Tuhan di dalam buku Kisah pasal 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan ayat ini saya hubungkan dengan buku Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-44 yang berbunyi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Melayani gereja Anda. Gereja. Apa makna gereja sesungguhnya? Kalau kita menghubungkan dengan Kisah pasal 4 ayat 32, Kisah 2 ayat 44, gereja ini bukan berbicara tentang fisik atau gedung gereja itu sendiri, tetapi gereja di sini berbicara terkait dengan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di dalam bangunan fisik gereja itu. Melayani gereja Anda, melayani umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, para murid, mereka saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ketika Yesus terangkat ke surga, 10 hari mereka ada di dalam ruangan, di ruangan atas, mereka bergumul siang dan malam, dan mereka mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Mereka saling mengasihi, saling melayani. Dan ini sebuah pengalaman iman yang sangat-sangat menyenangkan. Ketika melihat kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, dan di antara mereka tidak dapat atau tidak terdapat perselisihan atau perpecahan di antara mereka. Yang harus kita amati bersama lewat 2 ayat di atas adalah yang pertama, terdapat banyak orang percaya saat itu. Kita tahu bersama, sekalipun di Yerusalem adalah sebuah tempat yang memiliki pengaruh jahat yang datangnya dari para imam, dan terasa paling kuat sekali pengaruhnya saat itu.
Bayangkan saudara, dalam sehari saja terdapat 3.000 jiwa yang bertobat. Dan pada hari yang lain 5.000 orang yang bertobat. Dan selain itu, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ini sebuah pengalaman iman dari gereja mula-mula yang sangat luar biasa. Kenapa ini terjadi? Karena roh yang sama yang memberi para rasul itu keberanian untuk memberitakan iman kepada Kristus, juga memberi mereka keberanian untuk mengakuinya. Roh yang mereka miliki, kekuatan daripada roh, diberikan kepada murid-murid untuk menyampaikan tentang iman Kristus ini, juga dimiliki oleh mereka yang mengakuinya. Roh yang sama mereka miliki. Kemudian ketika mereka memiliki roh, gereja, umat ini bersinar, dan terangnya telah datang ketika jiwa-jiwa datang berbondong-bondong menyerahkan diri mereka. Genaplah apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang kita harus amati di sini juga, selain terdapat banyak sekali orang percaya, banyak orang percaya ini ternyata mereka sehati dan sejiwa. Mereka tidak terpengaruh dengan kekuatan pengaruh jahat dari imam-imam kepala yang ada di Yerusalem. Tetapi yang terjadi adalah oleh karena kekuatan daripada roh yang sama yang memberanikan murid-murid untuk menyampaikan firman, maka kekuatan roh yang sama membuat mereka sehati dan sejiwa. Walaupun jumlah mereka banyak, sangat banyak, dari berbagai usia, tabiat, dan kedudukan di dalam dunia saat itu. Mereka yang sebelumnya percaya boleh jadi sama sekali tidak saling kenal, saat berjumpa di dalam Kristus, mereka langsung akrab, seakan-akan sudah saling mengenal selama bertahun-tahun sebelumnya. Sebelum bertobat, mereka mungkin saling berselisih paham. Namun mereka saling mengasihi, dan hasil dari doa mereka, mereka menjadi satu. Perbedaan di antara mereka tidak ada. Tidak menimbulkan iri hati atau perasaan tidak enak di antara mereka. Sebab mereka sehati dan sejiwa. Mereka mengasihi jemaat-jemaat lain, sama seperti mereka mengasihi jemaat mereka sendiri. Bagaimana saudara-saudara? Ketika kita ada di tengah-tengah pengaruh jahat, orang banyak, apakah kita dipengaruhi oleh pengaruh yang jahat? Ataukah ketika kita dipenuhi dengan kekuatan roh, justru kita yang akan memengaruhi orang-orang jahat untuk menjadi baik dan memengaruhi orang lain untuk memiliki kehidupan seperti yang dimiliki oleh Yesus? Namun gereja mula-mula telah menunjukkan sebuah pengalaman iman yang sangat berkesan, bahwa sekalipun mereka berada di tengah-tengah pengaruh jahat imam-imam kepala yang ada di Yerusalem, tapi mereka tetap sehati dan sejiwa. Kemudian poin yang ketiga, mereka tidak mementingkan harta benda. Mari kita lihat terkait dengan pengalaman umat-umat Tuhan yang mula-mula ini. Orang-orang percaya ini begitu penuh dengan pengharapan mewarisi harta surga, sehingga kekayaan duniawi tidak ada artinya bagi mereka sama sekali, saudara. Mereka tidak mementingkan harta-harta duniawi yang mereka miliki, karena pikiran mereka selalu tertuju ke atas, ke surga. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi, yang di bawah. Itulah umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen mula-mula. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri atau milik seorang. Sebab setiap orang dari mereka suka memberi dan membagi, serta tidak ingin menghabiskan makanannya sendiri. Sebaliknya, apa yang masih dipunyainya bagi diri sendiri dan keluarganya juga boleh dinikmati
oleh sesamanya yang susah atau yang tidak punya. Mereka yang memiliki harta tidak ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi bersedia berbagi dan bahkan mengekang diri supaya dapat membantu sesama mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita bergelimang harta, kita punya banyak uang, apakah kita menyimpannya untuk kepentingan kita sendiri? Apakah kita menyimpannya untuk kepentingan kehidupan kita di masa yang akan datang? Tetapi umat-umat Tuhan di gereja mula-mula, mereka tidak demikian. Mereka tidak menyimpan harta. Mereka tidak memikirkan diri mereka. Gantinya, mereka lebih memikirkan kepentingan banyak orang lain. Mereka lebih mengutamakan kepentingan orang-orang yang membutuhkan akan keberadaan mereka. Kemudian poin yang keempat, mereka melimpah di dalam perbuatan baik. Yang terjadi adalah segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sudah parang tentu, saudara. Kenapa? Karena apa yang saya punya, itu juga yang mereka punya. Apa yang mereka punya, itu juga yang saya punya. Bagaimana mungkin mereka berkekurangan? Otomatis mereka tidak berkekurangan. Mereka yang mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan. Sebab kelebihan yang mereka punya itu telah mereka bagikan kepada orang-orang yang hanya mampu mengumpulkan sedikit, supaya mereka tidak kekurangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih untuk umat-umat Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang berkelebihan. Sudah banyak contoh yang terjadi di tengah-tengah kondisi krisis oleh karena wabah virus ini, membatasi saudara-saudara kita di dalam pekerjaan mereka. Pelajaran kita saat ini memberikan penekanan bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk memiliki lebih, maka tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai sesama anggota gereja, sesama orang yang percaya kepada Tuhan, baiklah kita melihat kebutuhan saudara-saudara kita yang terbatas oleh karena mereka tidak bekerja. Sebagaimana pengalaman di dalam buku Kisah pasal 2 dan buku Kisah pasal 4 ayat 32 ini, biarlah pengalaman ini juga akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan banyak dari antara mereka yang menjual tanah, menjual rumah, atau barang kepunyaan mereka dan mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Pertanyaan, bisakah kita menjual tanah kita saat ini? Menjual rumah kita? Menjual kepunyaan kita saat ini demi kepentingan orang susah? Memang ini sebuah tindakan yang susah, saudara. Tetapi pengalaman ini terjadi di gereja mula-mula. Ketika roh itu diberikan, mereka ada di dalam satu roh, dituntun oleh satu roh. Mereka tidak melihat bahwa yang mereka miliki itu punya mereka sendiri, tetapi itu juga punya bersama. Dan tindakan hebat, tindakan dahsyat yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan di gereja mula-mula adalah mereka menjual segala kepunyaan mereka dan melayani saudara-saudara mereka yang susah. Saudara-saudaraku yang kekasih, melayani gereja Anda. Sudahkah saya dan saudara melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan? Sudahkah saudara dan saya berkomitmen untuk Tuhan? Karena kita ada di dalam satu kekuatan roh, marilah kita hidup untuk kepentingan orang lain. Bukan saja hidup untuk kepentingan diri sendiri. Namun ternyata pengalaman membuktikan di akhir zaman terlalu banyak umat-umat Tuhan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang banyak. Ellen G. White di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 59, di sana dikatakan seperti ini. Orang-orang yang bertobat kepada Injil adalah dari satu hati,
dan satu jiwa. Satu minat yang umum mengendalikan mereka. Kemajuan dari tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dan sifat loba tidak mempunyai tempat di dalam kehidupan mereka. Kasih mereka untuk saudara-saudara mereka dan pekerjaan yang telah mereka dukung adalah lebih besar daripada kasih mereka akan uang dan kepunyaan mereka. Pekerjaan mereka menyaksikan bahwa mereka memperhitungkan jiwa manusia lebih tinggi daripada kekayaan dunia. Demikianlah akan terjadi bila Roh Allah memiliki kehidupan. Tantangan buat kita semua saat ini, tantangan buat saudara dan saya. Kita mau masuk ke surga, kita mau pergi ke surga. Di surga tidak ada sifat mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita harus menghidupkan sebuah kehidupan yang pernah dipraktikkan oleh umat-umat Tuhan pada gereja mula-mula. Itu pula yang harus kita hidupkan sekarang ini. Sebuah tantangan yang besar buat saudara dan saya. Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan mau melayani dengan tidak melihat siapa yang kita layani, melayani semua orang yang membutuhkan. Saya punya, itulah mereka punya. Saya punya segala sesuatu, itulah mereka punya. Karena Yesus sudah melakukan lebih dahulu pengalaman ini. Kiranya nasihat firman Tuhan di saat ini akan menolong kita semua untuk kembali memenahi hidup, menata hidup kita untuk benar-benar melayani sesama umat di dalam gereja Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Adalah doa dan harapan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh karena pekabaran indah di saat ini telah kami dengarkan bersama. Kami rindu untuk melayani. Kami rindu untuk berbagi. Kami rindu agar supaya semua yang kami miliki bukan untuk kepentingan kami sendiri Tuhan, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Inilah sebuah pengalaman iman di dalam pelayanan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan dewasa ini. Terima kasih Tuhan, ada banyak umat-umat Tuhan yang menghidupkan pengalaman gereja mula-mula di zaman sekarang ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam saat ini sekalipun Tuhan, terlihat masih banyak umat-umat-Mu yang memiliki hati dermawan. Dengan berkat-berkat lebih yang Tuhan percayakan, mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mereka memikirkan kepentingan, keperluan, dan kebutuhan umat-umat Tuhan yang sangat membutuhkan akan pelayanan ini Tuhan. Bapa, tolong kami agar supaya kami boleh menghidupkan ini sepanjang kami ada di atas dunia ini dan membentuk tabiat kami sebagaimana tabiat Kristus ketika Engkau ada di atas dunia ini. Semua yang Engkau buat untuk kepentingan banyak orang, bahkan Engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, bahkan Engkau mati di kayu salib mengorbankan dirimu hanya untuk kepentingan kami orang berdosa. Tuhan, tolong kami semua, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah, untuk tetap ada dan selalu menikmati berkat Tuhan lewat sajian-sajian firman Tuhan yang akan disampaikan selama 100 hari berdoa ini Tuhan. Sehingga kami benar-benar akan dipulihkan, dikuatkan, kembali melihat dan memahami rancangan surga yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan jaga dan pelihara kami, lindungi kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan hidup kami di tengah-tengah dunia yang kami jalani saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom.